Halo semua, hari ini gue kedatangan sesuatu lagi nih dari Tokopedia. Wah, ini apa gerangan isinya ya? Yuk kita buka. Wow, ini adalah Redmi Note 10 Pro. Unboxing Redmi Note 10 Pro di tahun 2023. Beneran nih? Yuk kita review sejarah singkat Redmi Note Pro series. Redmi Note 10 Pro dirilis di tahun 2021 dengan slogan Jawaranya AMOLED. Karena memang waktu itu pertama kali Redmi Note series pakai AMOLED. Untuk HP mid-range di kisaran 3,5 juta, Redmi Note 10 Pro bisa dibilang sangat bagus. Chipsetnya Snapdragon 732G dan reviewnya juga bagus. Tahun 2022, Redmi Note 11 Pro dirilis. Karena pandemik dan krisis chip sedunia, harga chip juga pada naik dan Xiaomi terpaksa harus pakai chipset yang lebih rendah, yaitu Helio G96. Alhasil, kinerjanya juga mengalami penurunan. Makanya waktu itu banyak orang yang bilang, ini bukan upgrade, tapi downgrade. Nah, tahun ini industri chip berangsur pulih, dan Redmi Note 12 Pro balik lagi ke Snapdragon 732G. 2 tahun lalu memang chipset ini termasuk bagus, tapi sekarang Xiaomi dikecam karena pakai chipset yang udah basi. Emang gak gampang ya jualan HP, karena saingannya itu bukan cuma merek sebelah, tapi juga seri pendahulunya. Selain chipset, antara Redmi Note 10 Pro dan 12 Pro apa aja yang beda ya? Lah ini, pada dasarnya kedua HP ini sama. Layarnya sama, 6,67 inci, AMOLED, 120Hz, color gamut DCI-P3. Feature-feature lain juga sama, NFC, stereo speakers, masih ada headphone jack, dan IR blaster yang khas Xiaomi. Kameranya juga sama-sama, kecuali satu. Untuk Redmi Note 10 Pro, makro kameranya 5 MP autofocus. Untuk makro sih ini udah bagus banget ya. Autofocus di makro kamera itu malah langka banget. Sedangkan Redmi Note 12 Pro, makro kameranya biasa aja, 2 MP. Boleh dibilang satu-satunya peningkatan di Redmi 12 Pro, yaitu chargingnya lebih cepat. 67 watt, naik dari 33 watt. Nah, soal harga gimana? Redmi Note 12 Pro yang varian 6128, sekarang 3,2 juta di official store. Untuk Redmi Note 10 Pro, memang biasanya HP yang umurnya 2 tahun itu stoknya udah ludes ya. Tapi kemarin ini ada yang jual 2,5 juta, katanya baru dan segel. Dan stoknya bukan cuma 1-2 ya, tapi ada sekitar 150-an itu. Jadi kalau benar ini baru dan segel, pilihannya antara Redmi Note 12 Pro 3,2 juta dan Redmi Note 10 Pro yang fiturnya semua sama, malah lebih bagus dan jauh lebih murah. Ya akhirnya gue beli yang ini. Yuk kita buka. Wah, ini kayaknya memang bener-bener brand new inbox ya. Jadi bener-bener baru dan segel ini. Dan toko yang jual juga bukan toko abal-abal kayaknya. Soalnya menurut Tokopedia halaman penjualannya itu, ini mereka sudah jual 7.000 unit gitu. Dan karena gue penasaran, gue tanya, apa benar-benar ini baru dan segel? Dan mereka bilang memang benar, baru dan segel gitu. Jadi kayaknya sih ini beneran garansi resmi ya. Maksudnya bukan produk abal-abal gitu. Tapi ada kemungkinan garansinya tuh mungkin udah nggak berlaku gitu. Soalnya kan ini produk udah 2 tahun gitu. Jadi istilahnya mungkin seperti new old stock ya. Maksudnya barang baru, tapi mungkin mereka nggak tahu bongkar gudang ketemu kardus lama atau gimana gitu ya. Tapi yang terakhir gue beli itu stoknya tuh masih ada 150-an gitu. Jadi bukannya cuma 1-2. Dan udah ada yang sempat beli juga yang new old stock ini dan reviewnya juga bagus gitu. Jadi gue beli ini nggak terlalu khawatir sih. Oke. Ini paket penjualannya standar ya, dikasih soft case, jarum. Jadi yang penting untuk ini sih menjawab pertanyaan apakah ini normal semua gitu ya. Apakah ini barang baru, dan seperti ini memang barang baru,
dan apakah semuanya normal gitu. Jadi hitung-hitung ini benar-benar seperti beli HP baru, meskipun stok lama mungkin. Oke, ini ada kabel dan charger 33 watt. Ya, 33 watt. Yang naik sampai 67 watt itu yang Redmi Note 12 Pro. Oke. Ini karena stok lama, ada kemungkinan besar sih ini baterainya udah mati ya. Jadi, masih hidup. Wow. Oke, sudah masuk. Mungkin yang perlu dites mungkin kameranya ya. Oke. Ini gue tadi udah petik bunga liar dari depan rumah. Coba kita untuk foto makro. Oke, super makro. Oke, coba kita lihat apakah bisa memotret bunga ini. Oke. Wah, ini kan bagus banget kan. Dan ini katanya sih jarak antara objek dan lensanya tuh bisa antara 3 sampai 10 cm. Jadi bedanya sama yang nggak ada autofocus tuh, yang nggak ada autofocus tuh harus di pas banget gitu jaraknya. Sedangkan kalau ini kan bisa geser-geser gitu, bisa fokus sendiri kan. Coba ya. Oke, setelah dicek emailnya di website Xiaomi, ternyata memang ini beneran produk resmi, tapi sepertinya memang garansi resminya tuh udah nggak berlaku ya. Ya wajar lah, ini soalnya udah lewat setahun dari masa produksinya, tahun 2022 bulan April. Ya udah lewat setahun ya, ya itu wajar lah. Jadi ini benar produk resmi, dan dari kotaknya juga ini buatan Indonesia, malah ini kan Saat Nusa Persada, berarti buatannya di Batam. Nggak jauh-jauh banget. Tapi garansinya udah nggak berlaku lagi gitu. Gue pernah ada pengalaman yang sama sih. Jadi gue beli Vivo ya, Vivo V21. Jadi sama seperti ini, produknya tuh new old stock gitu. Jadi semuanya normal, buatan Indonesia, buatan resmi, produk resmi. Tapi memang karena udah lewat setahun, garansinya itu udah nggak berlaku lagi gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya asalkan ini nggak dibanting-banting atau gimana gitu. Ini juga kan semuanya masih berfungsi normal, dan pokoknya ini barang baru lah ya. Oke, mungkin sekian dulu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.